Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Mantan Direktur Sarana Transportasi ya, transportasi jalan, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub begitu kan ya, Danto Ristiawan menyebutkan para pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan ya ditugasi untuk mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ya, saat pemilihan Pilpres tahun 2019. Wow. Akhirnya satu persatu sudah terbongkar begitu kan ya. Masih saja KPK ya tidak berani untuk ya memeriksa seorang Jokowi. Jadi jangan-jangan investigasi jurnalisme ya OCCRP, jangan-jangan ini dugaannya benar begitu kan. Ketika mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian begitu kan ya, atau Kemenhub di situ sudah membongkar bagaimana untuk ditugasi mengumpulkan uang-uang itu ya untuk pemenangan Presiden Jokowi. Wah, ini keren, Bos. Satu persatu sudah mulai terbongkar ini. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap begitu. Jadi Danto Ristiawan ini begitu kan ya, saat bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi Tipikor ya, korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA begitu kan ya, dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen PPK ya terkait dengan bagaimana soal pengadilan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kejadiannya ini bisa saja di beberapa tahun yang lalu begitu kan. Kabarnya Danto ini sudah membongkar habis-habisan ya dan mengatakan pada tahun 2019 Direktur Pelaksana Kementerian Zamrides juga menyebutkan bahwa ya tugas dari Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk ya mengumpulkan uang-uang sekitar 5,5 miliar. Bayangkan 5,5 miliar keperluannya adalah ya untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ada akomodir yang kemudian dimainkan di situ begitu. Ini sudah jelas-jelas ini terbongkar, Bos. Ya, sudah jelas-jelas ini terbongkar. Jadi saya kira ya dengan adanya seperti ini, ayolah periksa dan adili Jokowi, kan itu logikanya. Jadi KPK ini saya kira tidak berani untuk mengadili ini semua begitu kan ya, untuk mengadili ini semua. Padahal ini sudah jelas-jelas disebutkan di situ untuk pemenangan Pilpres 2019. Ini pejabat dari Kemenhub begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya untuk menyetor uang ya mungkin dari hasil dari mana atau palak mempalak sana sini begitu atau hasil korupsi. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Ini baru terbongkar di era Prabowo. Ngeri-ngeri sedap ini. Jadi sekarang bagaimana begitu kan? Nampaknya di era Jokowi ini, di rezim Jokowi ini, hukum itu ya itu aja mereka, atau jadi hanya dijadikan sebagai sandera. Seolah-olah kan seperti itu. Makanya kalau menemukan titik temu di situ begitu, Jokowi harus dipanggil, periksa dia benar nggak, ya. Jadi pasti tahulah begitu, masa tidak tahu begitu. jadi sekarang ya masyarakat sudah tidak begitu wow ya terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Ini sudah masuk persidangan, ngeri, Bos ini. Nama Bobi disebut dalam sidangan izin tambang, nama Jokowi disebut dalam ruang sidang pejabat Kemenhub begitu kan ya. Tangkap Jokowi dan antek-anteknya. Masih bingung kenapa jadi manusia paling korup OCCRP. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, ayolah periksa semua. Masa KPK tidak berani memeriksa mantan presiden di berbagai negara bisa kok begitu kan ya. Meskipun sudah begitu banyak kesaksian di persidangan adanya pengumpulan dana untuk Pak Mol, ya tetap KPK takut menindak ya. Sungguh rusak negara ini. Jadi ya nanti Prabowo akan membuat kejutan begitu kan ya. Apakah Prabowo ini berani memerintahkan siapapun yang salah akan ditindak? Apakah berani seperti itu? Kita tunggu saja. Nampaknya ya di era Prabowo begitu kan ya, hukum itu semakin ada peningkatan memang. Tapi ya masyarakat masih pesimis soal-soal kayak begituan. Ngeri nih, Bos, ngeri sedap ya. Coba kita baca lagi komentar dari netizen ya.
Perhatiannya untuk para pekomentar, jangan bikin para ceboker tambah sedih akibat menyesali perbuatan teriak-teriak hidup Pak Mol. Jadi saya kira ayolah kita sadari bersama bahwa apa yang kemudian kita amati sekarang ini, kalau memang ada sandera menyandera kepada siapapun, ya adili sekarang ini. Karena nanti 3 tahun, 4 tahun baru muncul, ini kan apa begitu kan, ya. Artinya bisa saja by order dan sebagainya begitu. Coba kita baca. Mantan Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Kemenhub Danto Ristiawan menyebutkan para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 ya Joko Widodo pada pemilihan presiden ya Pilpres 2019. Ya, ngeri bos. Ya memang jor-joran sana sini, kepala desa sana sini. Hal tersebut disampaikan Danto Ristiawan saat bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi ya Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Danto mengatakan pada 2019 Direktur Perusahaan Kemenhub Zamridis yang menyampaikan tugas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar untuk keperluan pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 ya. Adililah Jokowi begitu kan ya. Ini semuanya dari perilaku anak buah Jokowi. Makanya agak terdiam masalah hukum yang ada di era Jokowi. Jadi ada kemunduran demokrasi, ada kemunduran ekonomi, ada kemunduran hukum dan sebagainya. Terus lantas bagaimana sebagai seorang presiden 2 periode begitu. Jadi masyarakat sekarang untuk mengadili Jokowi tidak punya akses ya. Mau akses gimana begitu? Orang-orang di posisi itu adalah orang-orang Jokowi semua. Kan itu pastinya. Jadi artinya apa? Artinya dugaan ini memang ya kita lihat saja kalau hal-hal seperti ini negara kita tidak akan pernah maju bos ya. Mau ngusut sana sini orangnya Jokowi. Mau ngusut sana sini lah orangnya Jokowi. Ini kan artinya apa? Artinya ya percuma begitu. Kata Pak Mahfud begitu ya. Kata Pak Mahfud, kalau kita posisi tidak terdesak, jangan berhubungan dengan ya dengan aparat, dengan penegak begitu kan. Bisa saja yang ditangani masalah 5,5 miliar, yang keluar bisa saja 10 miliar. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Jadi sementara Danto saat ini masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub ya. Menurutnya, ya uang tersebut dikumpulkan dari para PPK dan DKJK yang bersumber dari para kontraktor proyek kereta perkereta-apian. Wah, ya ternyata sudah terbongkar begitu kan. Sekelas kontraktor proyek perkereta-apian yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Bagaimana soal ya kereta cepat? Apakah ini tidak ada audit BPK-nya? Apakah tidak ada temuan-temuan yang kemudian ada dugaan-dugaan apa dan sebagainya? Kan aneh juga. Jadi agak lucu sih sebenarnya begitu kan di negara kita ini ya. Kenapa kalau proyek-proyek nasional ya seolah-olah untuk diaudit itu ya gampang-gampang aja begitu. Ya seharusnya itu benar-benar diaudit secara masif begitu kan. Jadi saya kira di era Jokowi ini mungkin banyak yang lolos nantinya ya. Orang-orang yang kemudian tidak ketahuan apalagi tingkat bawah banyak-banyak yang lolos nantinya. Jadi saya kira ini ayolah kita sadari bersama bahwa hukum itu jangan dijadikan sebagai alat ya. Jangan dijadikan sebagai alat karena ini ngeri-ngeri banget bos. Ya ngeri-ngeri banget di situ. Jadi ayolah kita sadari bersama kalau ini benar-benar terjadi ya bahwa untuk pemenangan Pilpres 2019 maka seorang Jokowi begitu kan ya harus benar-benar diperiksa juga. Jadi orang-orang Jokowi harus diperiksa lah. Biar apa? Biar menemukan titik temu siapa orangnya begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.